Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Kekuatan lapisan alam fana dari ruang kosmik serta lapisan tingkat alam abadi dan alam iblis. Sekarang lapisan pertama dan kedua kosmos yang sangat besar telah selesai. Ruang kosmik yang tak terhitung jumlahnya memancarkan energi spasial dan energi temporal satu sama lain. Dalam berbagai ruang kosmik energi asal kosmik hadir. Jumlah energi nenek yang tak terbatas memasuki New Cosmos dari ruang nenek. Lapisan tertinggi dari New Cosmos New Divine Realm juga berkembang secara perlahan. Ini adalah lapisan terakhir. Setelah alam ilahi baru selesai, kosmos baru juga akan selesai. Qin Yu yang sedang duduk bersila di luar angkasa kosmik membuka matanya. Dia sedikit mengerutkan kening. Dengan niat dia menghilang dari luar angkasa kosmik dan kembali ke rumah mistik ungu kota kabut alam ilahi. Di atas danau dalam, Qin Yu berdiri di atas air danau. Berhenti, Qin Yu berkata dengan lembut. Dengan Qin Yu sebagai pusat dalam jarak beberapa mil, aliran waktu tampaknya telah menerima ikatan yang sangat kuat dan tiba-tiba terhenti. Air danau yang mengalir berhenti bergerak. Suara di sekitarnya semuanya menghilang. Dunia tanpa suara, dunia yang sunyi. Di wilayah kecil ini selain Qin Yu segalanya dihentikan. Sekarang setelah lapisan kedua New Cosmos selesai, saya dapat dianggap dapat menggunakan time stop di alam ilahi kosmos ini. Qin Yu juga merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Di New Cosmos Qin Yu adalah penguasa. Namun di alam ilahi Qin Yu tidak tertandingi. Time stop saya berbeda dengan time stop yang digunakan oleh Asura God King, Paman Lan dan mereka. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Penghentian waktu Qin Yu memanfaatkan energi temporal New Cosmos. Sia-sia menggunakan penindasan spasial pada God Kings yang telah memahami hukum spasial. Qin Yu tahu betul, apakah itu Jiang Lan, Asura God King, atau Blood Sea Queen. Mereka hanya bisa menggunakan time stop mereka pada 8 Kaisar Sage Agung dan God Kings lainnya. Mereka tidak takut akan penghentian waktu yang berasal dari hukum temporal alam ilahi, tetapi mereka akan takut akan penghentian waktu saya. Qin Yu menjadi lebih percaya diri. Pernah dia menggunakan time stop. Bahkan Asura God King dan Blood Sea Queen tidak akan bisa bergerak. Asura God King dan Blood Sea Queen tidak dapat menggunakan pemahaman mereka tentang hukum temporal untuk memecah berhenti waktu Qin Yu. Mereka hanya bisa menghancurkannya dengan paksa. Untuk mematahkan time stop dengan paksa membutuhkan waktu yang lama. Periode waktu itu lebih dari cukup bagi Qin Yu untuk membunuh mereka. Blood Sea Queen bisa berubah menjadi wujud sejati. Namun di bawah time stop, Anda sama sekali tidak dapat mengubah kebentuk sejati Anda. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. Sekarang dia bisa menggunakan waktu berhenti. Kekuatan Qin Yu telah benar-benar melampaui Ratu Laut Darah dan Asura God King. Di seluruh alam ilahi, mungkin hanya Celestial Agung yang bisa menimbulkan ketakutan bagi Qin Yu. Kakak Yu, suara Jiang Li tiba-tiba terdengar di kejauhan. Qin Yu menoleh dan melihat. Dia melihat bahwa di tepi danau dalam Jiang Li berdiri bersama dengan Qin Suang, Qin Si, dan mereka. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata sudah 7-8 tahun. Namun Hei Yu masih dalam pelatihan pengasingan dan belum keluar. Setelah sekian lama berlalu, orang-orang di rumah mistik ungu semua mulai memperhatikan gunung surgawi yang agung. Banyak orang di rumah mistik ungu sering datang ke danau dalam dan menonton layar air. Melalui layar air mereka dapat melihat apa yang terjadi di gunung surgawi yang agung. Menurut jangka waktu segel, semua orang seharusnya segera muncul di gunung surgawi yang agung. Saat ini jumlah God Kings di Exalted Celestial Mountain jauh lebih rendah dibandingkan dengan saat Exalted Celestial Mountain pertama kali turun. Dua pembantaian dari Asura God King dan Jiang Lan telah membunuh lebih dari 10 God Kings. Saat ini hanya ada 20 lebih God Kings di sana.
Saudara Jiang Fan, kita tidak perlu mendiskusikan bagaimana cara bersaing untuk segel semua orang. Shen Tuyan berjalan ke sisi Jiang Fan. Bingung dia bertanya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Hubungan Shen Tuyan dan Jiang Fan sangat baik. Terakhir kali Jiang Fan meminta Shen Tuyan dan Zhou Huo untuk membantunya dalam memperjuangkan Back Earth Seal. Lebih jauh dia bahkan telah menyiapkan banyak rencana. Namun kali ini Jiang Fan sebenarnya tidak berdiskusi dengan Shen Tuyan. Jiang Fan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup membuka matanya. Brother Shen Tu, Anda tidak perlu memaksakan diri kali ini. Anda hanya bisa tetap di samping dan menonton dengan tenang, Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Namun dalam nada bicaranya yang biasa adalah kepercayaan dirinya yang mutlak. Bagi Jiang Fan, segel semua orang itu sudah ada di sakunya. Saudara Jiang, kamu percaya diri ini? Shen Tuyan tersenyum dan menatap Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum misterius. Dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Brother Shen Tu, Anda bisa dengan tenang menunggu kelahiran segel semua orang. Saat dia mengatakan itu, pandangan Jiang Fan diarahkan ke kuali asal harta karun spiritual di tengah jurang. Segel semua orang pasti milikku. Suara Jiang Fan di dalam hatinya sangat tegas. Untuk tujuan bisa mendapatkan segel semua orang dengan keyakinan mutlak, Jiang Fan telah menyerahkan putrinya, menyerahkan saudaranya, menyerahkan Qin Yu yang bisa menjadi pendukungnya. Dia juga didorong ke sisi lawan oleh Qin Yu. Semua ini agar dia bisa mendapatkan bantuan dari hukuman guntur Celestial Agung. Setelah menyerahkan semua itu, Jiang Fan merasakan sedikit keengganan di dalam hatinya. Namun jika dia memiliki kesempatan untuk memilih lagi, dia tetap akan membuat pilihan seperti itu. Itu karena bantuan dari Celestial Agung adalah jitu. Jiang Fan menyapu pandangannya ke Kaisar Sage dan Raja Dewa di sekitarnya. Dia menunjukkan sedikit senyum dingin di sudut mulutnya. Mayoritas dari God Kings ini memiliki keserakahan untuk segel semua orang. Untuk menjadi Celestial Agung yang baru, semua God Kings itu bersedia mengambil risiko. Kalian semua, tidak satu pun dari kalian yang bisa menang. Jiang Fan berkata dengan lembut di dalam hatinya. The Blood Sea Queen dengan bangga berdiri di sudut jurang. Terlepas dari God King itu, Blood Sea Queen tidak peduli tentang mereka. Saya Duan Muyun, bolehkah saya tahu siapa Anda? Kaisar Sage Selatan yang paling agung berjalan dengan senyum di seluruh wajahnya. Duan Muyun juga memiliki keserakahan akan segel semua orang. Dari sudut pandangnya, karena Jiang Lan dan Asura God King sama-sama tidak hadir, sekarang dia memiliki kemungkinan tinggi untuk mendapatkan segel semua orang. The Blood Sea Queen melirik Duan Muyun. Dia bahkan tidak repot-repot menanggapi. Kelopak mata Duan Muyun melonjak. Dia tertawa 2 kali dan kemudian pergi dengan bijaksana. Namun Duan Muyun mengingat Ratu Laut Darah ini di dalam hatinya. Untuk bersedia menanggapi dia seperti itu, setidaknya itu berarti orang lain memiliki kekuatan yang cukup. Segel semua orang, Ratu Laut Darah melihat ke kuali asal harta karun spiritual. Di dalam matanya ada sinar antisipasi. Tidak terkekang, terakhir kali kamu yang menjadi surgawi yang agung. Kali ini giliranku. Sejak kelahiran Back Earth Seal 10 tahun telah berlalu. Saat ini segel semua orang dapat muncul dari kuali asal harta karun spiritual kapan saja. Tak satu pun dari God Kings berani menurunkan pertahanan mereka. Jika seseorang bertanya siapa yang paling santai, maka kemungkinan besar itu adalah Jiang Fan. Ada banyak dewa di Gunung Surgawi yang agung. Namun di luar Gunung Surgawi yang agung ada juga satu God King yang menunggu. Jika spekulasi saya benar, dari 3 segel semua orang ini seharusnya mengandung porsi pemahaman terbesar tentang pembalikan waktu. Asura God King Luovan sedang berdiri di atas perahu kecil saat dia melihat pintu masuk Relief Sculpture Tunnel. Setelah berlatih selama bertahun-tahun ini, keinginan terbesar Luovan kemungkinan besar akan menjadi Celestial Agung yang tertinggi. Hari-hari berlalu,
20 lebih God Kings di Exalted Celestial Mountain dan 1 God King di luar Exalted Celestial Mountain semuanya menunggu dengan tenang. Setelah sekitar setengah tahun berlalu, ledakan. Tiba-tiba suara gemuruh dari guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Suara guntur bergema di seluruh alam ilahi. Apa yang terjadi? Asura God King Luovan mengangkat kepalanya dan melihat dengan bingung. Dia segera menyebarkan kesadaran ilahi ke segala arah. Adapun para God Kings di dalam Exalted Celestial Mountain, mereka juga telah mendengar suara gemuruh guntur. Duan Muyun, Jiang Xing, dan lebih dari 10 lainnya segera keluar dari terowongan patung bantuan. Bahkan Jiang Fan keluar dari Relief Sculpture Tunnel. Okaka Luovan, Jiang Fan yang telah keluar dari Relief Sculpture Tunnel melihat Asura God King Luovan dan langsung menyapanya dengan senyuman. Keberadaan Luovan sama sekali tidak mengkhawatirkan Jiang Fan. Luovan juga sedikit mengangguk ke Jiang Fan. Saudara Jiang Fan, dari suara guntur ini lebih jauh lagi fakta bahwa ada 7 awan menguntungkan berwarna yang tak terhitung jumlahnya di langit di arah kota kabut. Mungkinkah kota kabut ini telah memperoleh God King lagi? Kesadaran ilahi Jiang Fan juga langsung menemukan bahwa ada 7 awan menguntungkan berwarna di atas kota kabut. Langit juga tertutup petir dan guntur, agar bisa ditempatkan di langit di atas kota kabut. God King yang baru muncul ini secara alami adalah milik kota kabut. Jiang Fan berkata dengan nada biasa. Meskipun nadanya biasa saja, jantungnya berkedut dengan ganas. Kekuatan kota kabut ini benar-benar terlalu hebat. Ketika suara guntur berangsur-angsur menghilang, para God Kings juga bersiap untuk memasuki terowongan patung bantuan dan kembali ke Gunung Surgawi yang agung. Namun saat ini gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terdengar di seluruh alam ilahi. Ini, banyak God Kings tertegun. Secara umum seorang God King hanya akan lahir ke alam ilahi setelah waktu yang sangat lama. Namun sekarang sepertinya God King lain telah lahir. Hampir tidak ada waktu antara kemunculan kedua God Kings. Pada saat ini hampir 10 God Kings yang telah tinggal di Gunung Surgawi yang agung juga keluar. 2 God Kings dalam waktu sesingkat itu benar-benar lahir. Dari kelahiran alam ilahi hingga sekarang sepertinya ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Shen Tuyan berkata dengan terengah-engah. 2 God Kings yang lahir, yang pertama dari Fox City. Adapun yang kedua sebenarnya dari kota hukuman guntur. Duan Muyun menunjukkan ekspresi terkejut. Para God Kings ini segera menemukan bahwa 7 awan menguntungkan berwarna muncul di langit di atas kota hukuman guntur. Saudara Zhou Huo selamat. Duan Muyun segera berbalik dan menangkupkan tangannya ke Zhou Huo dengan senyuman di wajahnya. Zhou Huo juga menunjukkan ekspresi yang sedikit kagum. Segera setelah itu dia menunjukkan ekspresi gembira dan menggenggam tangannya ke God King sekitarnya. Semuanya aku akan melakukan perjalanan kembali dulu. Setelah dia mengatakan itu, Zhou Huo tidak membuang waktu dan langsung menghilang dari pemandangan berbagai God Kings dengan teleportasi. Di dalam kota hukuman guntur, di dalam istana kecil terpencil milik hukuman guntur Exalted Celestial. Saat ini Zhou Xian ada di sini. Haha, Xianer bagus, sangat bagus. The Thunder Punishment Exalted Celestial yang telah dingin dan suram sepanjang waktu memiliki ekspresi ceria di wajahnya. Dia tertawa bahagia. Adapun Zhou Xian, dia berdiri di samping dan tersenyum ringan. Terakhir kali Zhou Xian telah membuat keputusan untuk memasuki pelatihan pengasingan dan tidak keluar kecuali dia mencapai level God King. Tidak pernah dia berharap dirinya benar-benar menjadi God King setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Namun setelah dia keluar, Zhou Xian juga menemukan bahwa 3 dari 4 God Kings kota hukuman guntur mereka telah meninggal. Zhou Xian tidak mengerti mengapa kakeknya tidak pergi dan membunuh Qin Yu untuk membalas dendam. Kakek Qin Yu itu, cukup. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangkat tangannya untuk menghentikan Zhou Xian. Dalam periode waktu ketika Gunung Surgawi yang agung telah turun, kakekmu tidak dapat bertindak sesuai keinginannya.
The Thunder Punishment Exalted Celestial mencintai dan sangat memanjakan Zhou Xian. Di antara semua keturunan Zhou klan, orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Thunder hukuman surgawi agung adalah Zhou Wulian dan Zhou Xian. Itu karena Zhou Xian adalah cucu pertamanya. Ketika Zhou Xian lahir, dia telah memberikan segel jimat yang dia habiskan banyak waktu untuk membuatnya ke Zhou Xian. Segel jimat itu mampu melindungi Zhou Xian dari serangan dari harta karun spiritual nenek kelas 1. Hanya dari ini orang bisa tahu betapa senangnya Zhou Xian The Thunder Punishment Exalted Celestial. Tuan Ayah, Zhou Huo masuk dari pintu masuk manor halaman. Begitu dia masuk, dia segera memanggil ayahnya dengan hormat. Namun wajah Zhou Huo dipenuhi dengan kegembiraan. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangguk sambil tersenyum. Saat ini adalah saat penting ketika segel semua orang akan lahir. Anda sebenarnya juga kembali, namun tidak apa-apa. Segel semua orang adalah milik Jiang Fan. Zhou Huo juga mengangguk. The Thunder Punishment Exalted Celestial akan bertindak secara pribadi. Siapa yang mungkin bisa menghentikan Thunder Punishment Exalted Celestial? Segel semua orang ini ditakdirkan menjadi milik Jiang Fan. Kakek, sepertinya ketika saya menjadi seorang God King ada orang lain yang menjadi God King. Selain itu seseorang dari kota kabut. Apakah kamu tahu siapa itu? Zhou Xian bertanya. Zhou Xian sangat ingin tahu siapa yang menjadi God King pada saat yang hampir bersamaan dengannya. Ekspresi guntur hukuman Exalted Celestial sedikit tenggelam. Dia dengan dingin berteriak dan berkata, "Itu adalah saudara laki-laki Qin Yu, Hei Yu. Hei Yu." Zhou Xian segera teringat siapa orang itu. Dia cukup akrab dengan hal-hal tentang Qin Yu. Dia tahu bahwa Hei Yu sama dengan Qin Yu, seseorang yang telah berkultivasi ke alam ilahi selangkah demi selangkah dari alam fana. Bahkan saudara Qin Yu ini budidaya burung campuran secepat ini. Zhou Xian menjadi lebih iri. Tiba-tiba Thunder Punishment Exalted Celestial mengangkat alisnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Segel semua orang akan segera lahir. The Thunder Punishment Exalted Celestial berkata dengan terkejut. Ini akan segera lahir. Zhou Huo dan Zhou Xian sama-sama terkejut. Segera setelah itu mereka berdua menggenggam tangan mereka ke guntur hukuman surgawi agung. Setelah itu mereka berdua meninggalkan manor halaman dan berteleportasi ke gunung surgawi yang agung. Di dalam rumah mistik ungu, air danau dalam selebar ratusan mil saat ini bergerak naik turun dan mengeluarkan gelombang. Mereka dengan lembut menabrak pantai. Lebih dari 100 keturunan klan Qin saat ini duduk di sekitar meja. Awalnya sekelompok orang ini mengobrol dan tertawa satu sama lain. Namun tiba-tiba kuali asal harta karun spiritual mulai bersinar. Suara terkejut Qin Shi terdengar. Segera 100 lebih orang secara bersamaan berbalik untuk melihat ke layar air. Masing-masing dari mereka tidak dapat mengalihkan pandangan dari layar air dan menahan napas. Pertunjukan akhir yang luar biasa. Qin Yu tersenyum dan menyaksikan sambil menyesap tehnya. Kali ini tidak ada God Kings of the Fox City yang pergi ke Gunung Surgawi yang agung. Itu karena Jiang Lan sudah bersumpah bahwa dia tidak akan memperebutkan segel semua orang. Suasana kota kabut sangat santai, namun suasana di Gunung Surgawi yang agung sangat tegang. Wosh! Dua sosok muncul di luar pintu masuk Relief Sculpture Tunnel. Itu adalah Kaisar Sage Northwest Zhou Huo dan Zhou Xian yang baru saja menjadi God King. Tepat setelah mereka berdua muncul, mereka memperhatikan Asura God King Luo Fan yang tidak jauh dari mereka. Zhou Huo dan Zhou Xian saling melirik. Keduanya memiliki ekspresi tersenyum di mata mereka. Keduanya yakin bahwa Asura God King Luo Fan ditakdirkan untuk gagal kali ini. Untuk Thunder Punishment Exalted Celestial untuk bertindak, siapa yang mungkin bisa berdiri di hadapannya? Segel semua orang ditakdirkan menjadi milik Jiang Fan. Asura God King juga memperhatikan pasangan ayah dan anak ini. Dia tertawa rendah. Zhou Huo dan Zhou Xian langsung memasuki Relief Sculpture Tunnel.
Setelah mereka memasuki Relief Sculpture Tunnel, mereka berdua mulai berlari dengan cepat. Relief Sculpture Tunnel ini sangat aneh, seseorang tidak dapat berteleportasi atau terbang ke sana sama sekali. Xianer, setelah kita mencapai Gunung Surgawi yang agung, berperilaku baik dan tetaplah di samping Brother Jiang Fan dan saya. Anda pasti tidak harus pergi dan bersaing untuk segel semua orang. Izinkan orang-orang itu untuk bertarung dengan gembira demi segel semua orang dulu. Zhou Huo memberitahu putranya. Saya mengerti. Zhou Xian juga memiliki senyum di wajahnya. Saat kakek bertindak, aku benar-benar bertanya-tanya ekspresi macam apa yang akan dimiliki oleh para God Kings itu yang mengira mereka akan bisa mendapatkan segel semua orang. Zhou Huo juga mulai tersenyum. Meskipun ayah dan anak ini sedang mengobrol satu sama lain, kecepatan mereka tidak melambat sedikit pun. Dalam sekejap mereka berdua telah tiba di Gunung Surgawi yang agung. Ketika mereka berdua memasuki Gunung Surgawi yang agung, kebetulan ada Kaisar Sage yang menggunakan pembekuan spasial. Meskipun Zhou Huo dan Zhou Xian berada di kaki Gunung Surgawi yang agung, mereka masih dapat melihat berkas cahaya yang datang dari jurang yang terbelah di antara Gunung Surgawi yang agung. Terbukti kuali asal harta karun spiritual saat ini bersinar. Di dalam jurang, The Blood Sea Queen, Matian, dan banyak God Kings tersembunyi lainnya, beberapa God Kings of the Ascender Powers dan 10 plus God Kings dari 8 keluarga ilahi agung. Ketika kuali asal spiritual treasure bersinar, dua kelompok orang adalah yang pertama bereaksi, segel semua orang. Mata Duan Muyun berbinar. Dia segera membubung ke langit. Mu Qin dan Tang Lan mengikuti di belakangnya. Tanpa ragu-ragu sedikit pun ketiganya langsung menuju ke kuali asal harta karun spiritual. Selain mereka ada juga grup yang terdiri dari Huang Fuyu dan Putai Hong. Jiang Fan masih dengan tenang berdiri di dalam jurang. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke berbagai Kaisar Sage yang melayang ke udara untuk memperebutkan segel semua orang. Jiang Fan bahkan memutuskan untuk menambahkan minyak ke api dan menggunakan pembekuan spasial untuk membuat tingkat pembekuan spasial lebih kuat. Wosh! Tiba-tiba sinar cahaya keemasan melonjak dari kuali asal harta karun spiritual. Tepat ketika sinar cahaya keemasan melonjak keluar, itu segera mengeluarkan aura penindas tanpa akhir. Hanya dengan sensasi auranya orang bisa mengatakan bahwa itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari segel langit biru dan segel bumi belakang. Tampaknya 8 Kaisar Sage Agung juga tidak bersatu. Silakan bertarung satu sama lain, bertarung sampai kedua belah pihak menderita. Aku akan bertindak setelah kalian semua terluka. Blood Sea Queen dengan tenang menonton pemandangan ini dari pinggir. Dia sama sekali tidak cemas. Di seluruh Gunung Surgawi yang agung tidak ada satupun God King yang mampu membuatnya merasa takut. Selama 8 Kaisar Agung Sage tidak bersatu dan bertarung satu sama lain sampai mereka berdua menderita, akan sangat mudah bagi Ratu Laut Darah untuk mendapatkan segel semua orang. Cahaya keemasan dengan cepat ditembakkan dari kuali asal harta karun spiritual. Sosok Duan Muyun bergerak. Dia sebenarnya orang pertama yang mendekati sinar cahaya keemasan itu. Melihat segel semua orang di depan matanya, tatapannya segera menjadi berkobar dengan gairah. Energi asal dari mutiara spiritual asal cahaya di atas kepalanya segera menjadi aktif. Lapisan origin energi muncul di tangannya menutupinya. Duan Muyun mengulurkan tangannya dan meraih sinar cahaya keemasan. Bang! Duan Muyun merasakan semburan getaran kekerasan di telapak tangannya. Hanya setelah beberapa saat getaran berhenti, Duan Muyun melihat telapak tangannya sekilas. Di telapak tangannya ada segel emas. Di segel ada 3 karakter yang sangat spesial. Mereka adalah karakter yang belum pernah dia lihat sebelumnya, kata All People Seal secara alami muncul di benaknya. Saudara Duanmu, hati-hati, mungkin berteriak kepadanya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Duan Muyun segera menjadi waspada. Sebuah tangan emas besar mulai meraih tangannya.
Duan Muyun segera menentukan bahwa tangan emas besar itu dibentuk oleh energi asal emas klan Huangfu. Saudara Huangfu segel, semua orang ini adalah milikku, kau harus menyerah. Duan Muyun berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi dengan senyum di wajahnya. Dia segera melanjutkan terbang menuju kaki gunung surgawi yang agung. Saudara Duanmu masih terlalu dini untuk memutuskan siapa pemilik segel semua orang ini. Huang Fuyu dan Putai Hong segera mengejarnya. Mu Qin dan Tang Lan juga mulai mengejar Huang Fuyu dan Putai Hong dari belakang. 5 sinar cahaya dengan cepat mulai terbang menuju kaki gunung surgawi yang agung. Kamu ingin mengejarku, hanya dengan kecepatanmu. Hampir tidak ada perbedaan antara kecepatan kami 8 Kaisar Sage Agung. Duan Muyun memperhatikan Huang Fuyun di belakangnya dengan kesadaran ilahi. Dia kemudian menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. 8 Kaisar Agung Sage memiliki kecepatan yang hampir sama. Dengan demikian tidak mungkin bagi Huang Fuyu untuk menyusulnya. Namun tepat ketika Duan Muyun dengan cepat terbang menuju relief sculpture tunnel yang terletak di kaki gunung surgawi yang agung, dia tiba-tiba menemukan 2 orang terbang ke arahnya dari depan. Duan Muyun segera menentukan siapa mereka. Zhou Huo, tidak baik. Sungguh Jiang Fan yang licik, dia benar-benar mengirimkan orang untuk mencegat saya di sini. Hati Duan Muyun segera menjadi tegang. Jiang Fan, Zhou Huo, dan Shen Tuyan tergabung dalam satu kelompok. Baik Duan Muyun dan Huang Fuyu tahu tentang itu. Sebelumnya ketika segel semua orang lahir, Jiang Fan sebenarnya tidak ikut dan memperebutkannya. Duan Muyun selalu bingung dengan hal itu. Dan sekarang melihat Zhou Huo terbang ke arahnya, dia segera menyadari. Zhou Huo, kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan kamu? Duan Muyun berteriak dengan marah melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Zhou Huo sangat bingung dengan teriakan marah ini. Hentikan dia. Zhou Huo dan Zhou Xian hanya terbang ke atas dari bawah sehingga mereka dapat melihat pemandangan orang lain yang memperebutkan segel semua orang dari atas. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia bingung dengan Duan Muyun ini. Namun kecepatan reaksi Zhou Huo juga sangat cepat. Xianer, ayo hindari dia. Zhou Huo segera berkata kepada Zhou Xian melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Ya ayah, Zhou Xian juga tahu niat ayahnya. Zhou Huo dan Zhou Xian melakukan busur saat mereka terbang, mereka langsung ke samping menghindari Duan Muyun, membiarkannya terus turun tanpa halangan apapun. Duan Muyun benar-benar bingung. Namun meskipun dia bingung, dia masih terus terbang cepat menuju kaki gunung surgawi yang agung. Zhou Huo dan Zhou Xian segera menemukan Jiang Fan dan Shen Tuyan yang terbang ke arah mereka tanpa ada perasaan terdesak. Segera Zhou Huo bergabung dengan Jiang Fan. Duan Muyun ini dia tidak bisa berpikir bahwa dia akan bisa melarikan diri dengan mudah sekarang kan. Segera setelah itu dengan niat dari Huang Fuyu. Wosh! Wosh! Seketika lebih dari 100 sinar cahaya keemasan ditembakkan ke arah Duan Muyun. Setiap sinar cahaya keemasan dibentuk oleh Gold Origin Energy. Kekuatan ofensif mereka sangat mencengangkan. Tidak peduli apapun, Duan Muyun ini tidak akan membiarkan dirinya diserang oleh sinar cahaya keemasan itu tanpa melakukan apapun. Wosh! Cahaya putih di permukaan tubuh Duan Muyun mulai berkembang. The Light Origin Energy membentuk lapisan pertahanan di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama Duan Muyun juga dengan cepat menghindari sinar cahaya keemasan yang masuk. Dia berhasil menghindari sinar emas satu demi satu. Bahkan jika 1 atau 2 orang mendarat padanya, dia masih bisa menahan mereka melalui kemampuan pertahanan tubuhnya. Namun lebih dari 100 sinar cahaya keemasan yang berhasil dihindari Duan Muyun, tiba-tiba berubah menjadi 100 pita emas lebih. Ratusan pita emas ini membentuk jaring emas yang sangat besar. Kebetulan saja hal itu menghalangi jalur terbang Duan Muyun. Tidak baik, Huang Fuyu yang licik.
Setelah melihat jaring emas ini, Duan Muyun langsung tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas darinya hanya dengan terbang. Tidak mungkin baginya untuk memecahkan jaring emas hanya dengan serangan biasa. Selanjutnya, jika dia menghindarinya dengan memutarnya, kecepatan terbangnya tidak akan bisa menyamai kecepatan jaring emas yang dibentuk oleh Origin Energy. Duan Muyun berhenti di jalurnya. Saudara Huang Fu, apakah Anda benar-benar memaksa saya untuk melawan Anda? Duan Muyun berteriak melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Segera beberapa puluh sinar cambuk berwarna putih muncul di tangannya. Masing-masing cambuk cahaya itu memiliki panjang 100 meter dan memiliki lebar lengan. Segera beberapa puluh lampu berwarna putih mulai bergerak menuju Huang Fuyu. Melihat gerakan ini, ekspresi Huang Fuyu berubah. Sebuah membran cahaya yang dibuat oleh Gold Origin Energy segera menutupi tubuhnya. Dia juga mulai menghindar dengan cepat. Namun cambuk ringan itu lebarnya beberapa meter. Cambukan beberapa puluh cambuk, bagaimana dia bisa menghindari semuanya? Cambuk yang sembrono dan keras. Huang Fuyu tampaknya menyembunyikan dirinya dengan kulit telur emas dan membiarkan cambuk itu mencambuknya. Bang! Bang! Serangkaian suara tabrakan Light Origin Energy dan Gold Origin Energy terdengar. Untungnya energi asal emas memiliki pertahanan yang lebih kuat. Ketika dihadapkan dengan beberapa puluh cambuk yang terus datang, Huang Fuyu hanya menerima sedikit getaran mengguncang. Duan Muyun mengambil cambuk cahayanya. Saudara Huang Fu, kamu juga mencoba bersaing melawanku. Wajah Duan Muyun dipenuhi dengan kepercayaan diri. Wosh! Wosh! Pada saat ini para God Kings di bawah semuanya telah tiba. Mu Qin dan Tang Lan terbang ke Duan Muyun. Pu Tai Hong juga terbang ke sisi Huang Fuyu. Adapun God Kings lainnya, mereka semua terbang ke samping dan menonton pertunjukan secara pasif. Adapun Ratu Laut Darah yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya sepanjang waktu, dia juga bersama para God Kings lainnya dan berdiri di samping. Kaisar Sage yang hadir tidak tahu sama sekali bahwa Ratu Laut Darah ini juga mampu menghentikan waktu. Bagaimanapun dia tidak pernah menggunakan gerakan ini di depan mereka. Sangat mudah bagi Brother Mu Qin dan Sister Tang Lan untuk menjebak Anda berdua. Jadi saya secara alami dapat dengan mudah pergi. Duan Muyun memandang Huang Fuyu dan berkata. Huang Fuyu dan Pu Tai Hong mulai mengerutkan kening. Mereka hanya memiliki 2 orang, tetapi Duan Muyun memiliki 3 orang. Saudara Jiang Fan, Huang Fuyu memandang Jiang Fan. Namun tepat ketika dia pertama kali membuka mulutnya, Jiang Fan segera tersenyum dan berkata, "Kembali ke pertarunganmu sendiri, aku akan menonton dari samping. Anda tidak perlu melibatkan saya." Huang Fuyu segera terdiam. Kata-kata ini benar-benar kejam. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur. Adapun God Kings tersembunyi dan Ascender God Kings yang telah mengalami pembantaian dari Asura God King dan Jiang Lan berturut-turut, mereka juga tidak akan gegabah ikut campur. Mereka juga tahu untuk tidak bertindak kecuali saat yang tepat. Prioritas nomor 1 adalah bertahan hidup. Huang Fuyu memandang Duan Muyun. Dia kemudian melihat Tang Lan dan Mu Qin di kedua sisi Duan Muyun. Tang Lan mengendalikan energi asal air sedangkan Mu Qin mengendalikan energi asal kayu. Keduanya adalah orang yang mahir dalam pertahanan dan menjebak orang lain. Sangat mungkin bagi mereka berdua untuk dengan mudah menemukan Huang Fuyu dan Pu Tai Hong. Saudara Duanmu, pergilah, aku akan melihatmu pergi. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda dapat kembali ke kota lensa cahaya dengan selamat. Ingatlah bahwa ada Asura God King di luar. Huang Fuyu mendengus dan berkata, Brother Huang Fu, tidak perlu khawatir tentang itu, saya secara alami memiliki kemampuan saya. Duan Muyun tertawa ringan lalu melirik God Kings di sekitarnya. Setelah itu dia tersenyum dan melanjutkan terbang menuju kaki gunung surgawi yang agung. Duan Muyun sangat puas bisa pergi dengan segel semua orang dengan mudah. Mereka sebenarnya tidak bertengkar, benar-benar mengecewakan. The Blood Sea Queen berbicara dengan keras.
Pada saat ini Blood Sea Queen yang berada di sudut akhirnya bertindak. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian gelombang air berwarna merah menyerbu ke arah Duan Muyun. Gelombang air itu begitu cepat sampai tiba di hadapan Duan Muyun dalam sekejap mata. Duan Muyun hendak menggunakan energi asalnya. Namun dia tiba-tiba menemukan, selain gelombang air berwarna merah tua yang bergerak, udara di sekitarnya telah berhenti bergerak. Bahkan dia sendiri tidak mampu bergerak. Energi asal kosmik yang dimilikinya juga tidak bisa bergerak. Waktu berhenti. Kulit Duan Muyun segera menjadi pucat tanpa sedikit pun warna. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.